Halo semua, apa kabar? Sebelumnya gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah ngeklik video ini. Semoga rezeki dan kesehatan selalu terlimpah buat kita semua. Di video kali ini, gue akan menceritakan alur cerita film Damsel. Damsel sendiri memiliki arti gadis perawan. Jadi, film ini akan menceritakan bagaimana perawan-perawan di sebuah kerajaan dijadikan tumbal oleh ratu yang sangat kejam. Sudah siap dengan amunisi menontonnya? Yuk kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan adegan seorang raja bersama pasukannya tengah mengejar seekor naga. Sesampainya di gua, raja memerintahkan pasukannya untuk bersiap menghadapi naga yang sedang bersembunyi. Namun naas, semua pasukan tewas karena diserang oleh naga. Sang raja pun menyerah. Ratusan tahun kemudian, Sin berpindah ke sebuah negeri yang jauh dari sarang naga. Di sini kita diperlihatkan pada dua orang putri raja yang sedang mencari kayu bakar. Mereka adalah Elodie yang merupakan putri tertua dan adiknya bernama Floria. Kondisi kerajaan mereka sedang gak baik-baik saja karena musim dingin yang tak berkesudahan. Saat itu mereka melihat delman dari kerajaan lain menuju rumah mereka. Mereka pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Elodie melihat ayah dan ibu tirinya sedang berbincang dengan utusan dari kerajaan Oria. Utusan itu memberikan surat berisi lamaran untuk Elodie dari pangeran kerajaan Oria. Who is that? Setelah membaca surat lamaran itu, ayahnya bilang kalau pangeran ini punya banyak harta dan Elodie bisa mengelilingi dunia kalau dia mau menikah dengan pangeran. Awalnya Elodie menolak, That's no reason to marry. tapi ayahnya meyakinkan Elodie untuk menerima tawaran itu karena kerajaan sedang dilanda musim paceklik. Rakyatnya butuh bantuan Elodie agar tetap bisa makan. Setelah mendengarkan penjelasan ayahnya, Elodie menerima pinangan pangeran Oria. Keesokan harinya, mereka berlayar menuju kerajaan Oria. Kabut tebal menyambut mereka bersama dua patung naga yang membuat mereka takut. Namun, setelah melewati kabut itu, mereka semua terpesona pada kerajaan Oria. Keadaan yang sangat bertolak belakang dengan kerajaan mereka di mana rakyatnya sedang berebut makanan karena keterbatasan stok makanan. Sesampainya di istana, mereka disambut oleh staf kerajaan karena keluarga kerajaan lagi ada meeting. The royal family is at prayer. Mereka diantarkan ke ruangan yang sangat mewah. Floria ngerasa senang banget bisa ngerasain tinggal di istana yang sangat megah. Staf kerajaan menyuruh mereka untuk beristirahat karena besok Elodie akan dipertemukan dengan pangeran. Elodie berjalan ke balkon kamarnya untuk melihat-lihat keadaan. Di situ tatapannya tertuju pada seorang gadis yang juga menatap ke arahnya sambil tersenyum. Tak lama gadis itu diminta masuk oleh pelayan kerajaan. Malam harinya, Elodie nggak bisa tidur karena kebayang tentang pertemuan dengan pangeran besok. Dia kembali ke balkon kamarnya. Saat itu dia melihat kobaran api di gunung yang letaknya nggak jauh dari istana. Sementara, kamar gadis yang dilihatnya tadi siang sudah sangat gelap seperti tak berpenghuni. Keesokan harinya, Elodie bertemu dengan ratu dari kerajaan Oria bernama Isabel. Sang ratu memerintahkan putranya yang bernama Henry untuk mengajak Elodie keliling kerajaan sementara dia berbincang dengan bapaknya Elodie. Elodie merasa tertarik dengan pangeran Henry tapi nggak nyaman karena ada pengawal yang mengawasi mereka dari belakang. Elodie lalu mengajak pangeran Henry buat main kuda-kudaan. Setibanya di sebuah bukit, Elodie bilang ke Henry kalau semalam dia melihat ada nyala api di gunung dekat kerajaan. Henry menjelaskan bahwa itu merupakan ritual rutin pertama dari 3 ritual yang harus dilakukan untuk menghormati para leluhur. Sementara itu, Ratu Isabel baru saja selesai berbincang dengan ayahnya Elodie. Raja Beaufort keluar ruangan dalam keadaan murung. Istrinya yang kepo dengan isi pembicaraan dengan Ratu Isabel mulai nanya-nanya. Tapi Raja Beaufort mencoba menutupinya dan bilang semua akan baik-baik saja. I said nothing. Nothing's wrong. Namun istrinya menduga ada sesuatu yang gak beres dengan perjodohan ini. Dia lalu mendatangi kamar Elodie dan memintanya untuk mempertimbangkan lagi perjodohannya mumpung masih ada waktu. This wedding
It's a mistake. I know we haven't always been close, but I need you to listen to me now. Tapi tiba-tiba bapaknya datang ke kamar dan nyuruh ibu tirinya keluar dari kamar Elodie. Keesokan harinya, pernikahan pun digelar. Ibu tirinya terlihat sedih karena sarannya diabaikan oleh Elodie. Ratu Isabel lalu mengumumkan bahwa Elodie sudah resmi menjadi anggota kerajaan Oria. Sesuai kesepakatan, Elodie dibawa ke gunung untuk melakukan ritual kuno. Elodie nggak menaruh curiga sama sekali dan nurut saja sama Pangeran Henry yang sudah menjadi suaminya. Sesampainya di gunung, Elodie agak takut ketika melihat orang-orang yang ada di gunung karena mereka semua menggunakan topeng aneh seperti pemuja setan. Ratu Isabel sudah menunggu mereka untuk melakukan ritual kuno. Sang ratu menjelaskan sejarah berdirinya kerajaan Oria di mana ada makhluk yang juga menguasai tanah kerajaan selain bangsa manusia. Makhluk ini sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Satu-satunya cara untuk berdamai dengan makhluk ini adalah dengan mengorbankan putri raja. Setelah menceritakan semuanya, Ratu Isabel mengambil belati untuk melukai tangan Pangeran Henry. Hal yang sama juga dilakukan ke tangan Elodie. Kemudian, tangan mereka disatukan agar darah Elodie dan Pangeran Henry bercampur. Setelah itu, Ratu Isabel mengukuhkan bahwa Elodie sudah resmi menjadi darah bangsawan kerajaan Oria. Sebagai penutup upacara, Elodie diminta melemparkan koinnya ke dasar jurang. Pangeran Henry lalu menggendong Elodie. Pangeran Henry juga meminta Elodie untuk memejamkan matanya selama digendong. Tiba-tiba, Pangeran Henry menghentikan langkahnya. Dia mengucapkan kata maaf dan langsung melemparkan Elodie ke jurang. Elodie kembali tersadar. Di sana dia melihat banyak kalung dan koin dari korban-korban sebelumnya. Elodie marah dan mencoba memanjat, tapi usahanya sia-sia. Elodie berteriak minta tolong, tapi teriakannya justru membangunkan naga yang sedang tertidur. Dari kejauhan, Elodie melihat nyala api di ujung gua. Saat itu dia mendatangi sumber api. Burung-burung yang terbakar tiba-tiba berterbangan ke arahnya. Tiba-tiba, dia dikagetkan oleh suara yang memanggil namanya. Rupanya itu suara dari seekor naga yang tinggal di gua. Elodie pun bertanya apa yang diinginkan oleh sang naga. Naga itu menjelaskan bahwa setiap generasi dari kerajaan Oria harus mengorbankan 3 orang putri kerajaan sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh raja yang menyerang gua naga ratusan tahun lalu. Naga itu mencium bau darah bangsawan dari tangan Elodie yang sudah bercampur dengan darah Pangeran Henry. Si naga langsung menyerang Elodie tanpa ampun dengan semburan apinya. Saat itu Elodie melihat mayat Eloise yang rupanya sudah menjadi korban pertama dari upacara sebelumnya. Elodie yang ketakutan berusaha sembunyi di gua yang sempit untuk menghindari kejaran naga. Kakinya pun terluka terkena semburan api dari sang naga. Dalam keadaan frustasi, Elodie terus menjauh dari kejaran naga dengan menyusuri gua hingga menemui jalan buntu. Elodie memberanikan diri untuk melompati jurang dan nyaris terjatuh. Setelah berhasil mencapai tempat yang aman, Elodie mengumpulkan beberapa hewan mirip lintah yang berwarna biru terang sebagai sumber cahaya. Dia juga menyempatkan diri untuk minum air dari lelehan es yang ada di gua itu. Es tiba-tiba mencair. Ketika Elodie membuka matanya, dia kaget karena naga sudah bersiap menyemburkan api ke arahnya. Elodie berhasil menghindar dan masuk ke gua sempit yang gak bisa dijangkau oleh sang naga. Namun, naga itu bilang kalau Elodie bakal memiliki nasib yang sama seperti gadis-gadis dari generasi sebelumnya. Elodie yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat di gua itu. Saat terbangun, Elodie mendapati lintah biru menempel di kakinya yang terluka. Ajaibnya, luka-lukanya sudah sembuh. Dia mencoba menempelkan lintah ke tangannya yang masih terluka. Dan lukanya juga langsung sembuh dalam hitungan detik. Elodie lalu melihat peta jalan keluar yang dibuat oleh korban-korban sebelumnya. Semangatnya kembali bangkit dan dia mulai menyusuri jalan sesuai dengan peta. Setibanya di Gua Kristal, Elodie menggunakan mahkota milik Putri Victoria sebagai alat untuk memanjat Gua Kristal.
Elodie sempat terpleset sementara naga sudah menunggu di bawah. Beruntung Elodie berhasil berpegangan dan akhirnya mencapai puncak gua kristal. Elodie langsung berjalan ke mulut gua, tapi ternyata jalan keluarnya berada di tempat yang sangat tinggi. Elodie meratapi nasib malangnya. Semua usahanya berakhir sia-sia. Dari kejauhan terlihat sekelompok orang berkuda mendatangi gua. Elodie berteriak minta tolong, tapi mereka nggak bisa mendengar teriakan Elodie. Naga itu nyaris menangkap Elodie yang berada di mulut gua. Si naga bilang kalau 3 sudah diambil, maka harus ada 3 yang diberikan sebagai tumbal. Naga sudah bersiap menyemburkan api ke arah Elodie. Tapi nggak jadi karena naga mendengar teriakan orang-orang memanggil nama Elodie. Rupanya orang-orang yang datang merupakan ayah Elodie bersama 2 orang pengawal dan seorang pemandu jalan. Elodie sangat senang karena ayahnya datang untuk menolongnya. Dia pun memutuskan untuk turun kembali ke gua kristal untuk menemui ayahnya. Di tengah perjalanan, Elodie melihat 3 ekor bangkai anak naga yang masih berada di cangkang telurnya. Rupanya, raja yang dulu datang ke gua untuk menyerang naga telah membunuh bayi naga saat mereka baru menetas. Karena hal itulah naga marah dan membuat perjanjian dengan raja untuk mengorbankan 3 orang putri kerajaan setiap generasi. Mereka menyusuri gua untuk mencari Elodie, tapi mereka langsung diserang oleh naga itu. Sementara itu, pemandu jalan memilih untuk bersembunyi. Tersisa ayah Elodie yang bersiap melawan naga sendirian. Tapi manusia bukanlah lawan yang sepadan untuk sang naga. Naga itu memerintahkan ayah Elodie untuk memanggil putrinya, tapi ayahnya malah memerintahkan Elodie untuk tetap bersembunyi. Karena kesal, naga menusukkan kukunya ke badan Raja Bayford. Elodie yang gak kuat melihat ayahnya dibunuh di depan matanya, langsung berteriak. Naga pun langsung mencari keberadaan Elodie. Beruntung, naga mendengar suara batu jatuh dari kejauhan dan langsung mendatangi sumber suara. Saat itu dimanfaatkan oleh Elodie untuk bertemu dengan ayahnya. Ayahnya meminta maaf karena telah mengorbankan anaknya demi rakyatnya. Elodie diminta untuk kabur dengan memanjat tali yang ada dan segera menemui ibu tiri dan adiknya yang sedang menunggu di kapal. Sementara itu, naga berhasil menangkap pemandu jalan yang menjatuhkan batu. Tanpa ampun, naga itu langsung memeras badannya hingga tewas. Elodie hampir mencapai jalan keluar ketika naga menyadari bahwa Elodie sedang berusaha kabur. Naga langsung menyemburkan api tapi sudah terlambat. Elodie berhasil mencapai pintu keluar dari gua itu. Elodie langsung menaiki kuda untuk kabur. Naga yang marah terus mengejar Elodie. Sadar bahwa kecepatan kuda nggak bakal bisa ngalahin naga, Elodie memilih bersembunyi di balik batu. Naga pun langsung membunuh kuda itu dengan semburan api. Naga yang marah mulai menyemburkan apinya ke langit sebagai peringatan untuk keluarga kerajaan. Ratu Isabel menyadari bahwa Elodie berhasil kabur dari gua naga. Dia langsung memerintahkan pasukan untuk menangkap Floria yang masih berada di kapal. Usai ditangkap, Floria langsung dibawa ke gunung untuk diceburkan ke jurang sebagai pengganti Elodie. Saat itu Pangeran Henry menolak memberikan darahnya karena Floria masih sangat kecil. Tapi Ratu Isabel langsung menggunakan darahnya sendiri untuk mengelabui sang naga. Floria langsung diceburkan ke jurang setelah darahnya tercampur dengan darah ratu. Ibu tirinya menyusul Elodie dan menceritakan bahwa adiknya diculik sebagai pengganti karena Elodie melarikan diri. Elodie langsung bergegas menuju tempat ritual. Dia pun kembali turun ke dasar jurang dan menyiapkan perangkap untuk mengalihkan perhatian sang naga. Naga yang mendengar suara langsung pergi meninggalkan sarangnya. Elodie yang sudah menunggu naga pergi sedari tadi langsung membangunkan Floria untuk kabur. Tapi kaki Floria ternyata terluka parah. Akhirnya Elodie memerintahkannya untuk bersembunyi sementara Elodie akan melawan naga itu seorang diri. Naga kembali ke sarangnya dan langsung berhadapan dengan Elodie. Saat itu Elodie mencoba meyakinkan sang naga bahwa dia bukanlah garis keturunan dari kerajaan Oria. Tapi naga itu nggak percaya penjelasan Elodie dan langsung menyemburkan api ke arahnya. Elodie nyaris mati karena semburan api. Beruntung dia tercebur ke kolam berisi lintah biru yang bisa menyembuhkan luka dalam hitungan detik.
Elodie berusaha mengambil pedangnya, tapi sang naga berhasil menangkapnya. Naga menusukkan kukunya ke badan Elodie sebagai pembalasan atas kematian ketiga anaknya. Tapi Elodie berhasil melukai matanya dengan belati. Pertarungan antara keduanya pun terjadi. Naga yang sudah sekarat masih belum mau menyerah. Saat itu Elodie melihat batu cekung yang memantulkan udara. Elodie lalu berdiri di batu itu dan meminta naga untuk menyemburkan api ke arahnya. Naga yang terpancing langsung menyemburkan api dan Elodie pun langsung menghindar. Api yang disemburkan malah berbalik menyerang si naga dan membuatnya nyaris mati. Keadaan kini berbalik. Naga itu sudah tak mampu lagi melawan Elodie. Elodie lalu menunjukkan luka di telapak tangannya sebagai bukti bahwa selama ini keluarga kerajaan telah menipu sang naga. My sister had this too. All of us did. That is how they make us royal. Naga pun meminta Elodie untuk membunuhnya. Tetapi Elodie menolak dan memutuskan untuk menyembuhkan sang naga dengan menggunakan lintah biru. Elodie mendatangi kerajaan Oria. Saat itu sedang digelar upacara pernikahan yang ketiga. Elodie lalu meminta mempelai wanita untuk pergi bersama keluarganya. Orang-orang di luar keluarga kerajaan juga diminta untuk pergi selagi masih ada waktu. Naga tiba-tiba muncul dan langsung menyemburkan apinya untuk membunuh semua keturunan raja dan istana kerajaan Oria. Keesokan harinya, Elodie kembali berlayar menuju rumahnya bersama ibu dan adiknya dengan membawa bekal emas untuk membantu rakyatnya yang sedang dilanda kelaparan. Naga juga terlihat mendampingi Elodie berlayar di lautan. Sepertinya Elodie dan Naga sudah berjanji untuk saling melindungi satu sama lain. Dan film pun berakhir. Film bergenre fantasi selalu punya adegan yang kadang menggelitik. Salah satunya adegan ketika Elodie dilemparkan ke jurang. Kalau kita mau berpikir menggunakan logika, kayaknya nggak mungkin orang yang jatuh ke jurang tanpa mengalami patah tulang dan luka serius lainnya. Tapi balik lagi, ini adalah film fantasi. Tugas kita hanya menikmati alurnya. Sekian video alur cerita film Damsel kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai akhir. Dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye-bye.